Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa Salsabila. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi budaya dan sistem politik di Indonesia. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Baik, di sini ada materi pertama yang saya akan jelaskan, yaitu pengertian politik menurut antropologi. Antropologi politik ialah suatu bidang kecil yang menggabungkan unsur-unsur sains, politik, dan antropologi. Bidang kajian wujud dari interaksi di antara mereka yang mengkaji politik dengan menggunakan pandangan yang luas tentang tingkah laku sosial, politik, dan latar belakang kebudayaan dalam mengkaji manusia. Kajian tentang manusia dipandang dari segi sekitar konsep kebudayaan. Antropologi menyelidiki dan menerangkan bagaimana kebudayaan berkembang. Ahli-ahli antropologi berminat membuat analisis tentang aspek-aspek tertentu dalam kebudayaan, umpamanya ras, bahasa, kepercayaan, agama, dan sistem kekeluargaan, dan juga kebudayaan secara umum. Sehingga di antara bidang-bidang yang dikaji oleh ahli-ahli antropologi tersebut, termasuk politik atau budaya politik. Kajian politik dalam bidang antropologi itu dipengaruhi oleh pergerakan tingkah laku. Pendekatan ini timbul dari kritik terhadap strukturalisme awal. Asal-usul pendekatan ini bisa dilihat oleh kajian awal dan dikembangkan lanjut oleh kajian pendahuluan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ikatan politik. Sistem ikatan politik kesukuan atau primordialisme ini merujuk pada suatu pandangan yang menekankan pentingnya faktor-faktor seperti agama atau asal-usul keturunan dalam membentuk identitas politik. Nah, terdapat berbagai contoh sistem ikatan politik kesukuan yang mencerminkan hubungan politik berbasis suku atau etnis. Contohnya dari sistem kepemimpinan adat sendiri. Beberapa suku memiliki pemimpin adat yang memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan lokal. Misalnya ada suku Asmat di Papua dan suku Dayak di Kalimantan yang pemimpin adatnya sendiri itu disebut Tumenggung. Selanjutnya, pengertian budaya politik di Indonesia. Budaya politik adalah suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan penentuan kebijakan publik. Budaya politik ini meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, dan yang terakhir, partisipasi masyarakat dalam pemilu. Di sini ada jenis-jenis budaya politik di Indonesia. Kita masuk yang ke pertama, budaya politik parokial. Budaya politik parokial ini budaya politik yang mempunyai tingkat partisipasi politik yang rendah. Dan partisipasi parokial ini bersifat kedaerahan dalam masyarakat tradisional, sederhana, dan bersifat parokial. Nah, apa yang menyebabkan adanya sifat parokial? Sifat parokial ini disebabkan adanya perbedaan antara warga negara sehingga tidak terdapat peranan politik yang bersifat khas dan berdiri sendiri. Kita bisa ambil berita di TV. Beberapa aktivis yang mengetahui politik dengan jelas dan lancar, mereka akan turun ke lapangan atau mereka akan ikut berdemokrasi di sana. Nah, berbeda dengan parokial ini. Parokial ini lebih cenderung pasif untuk berdemokrasi. Seperti itu. Nah, di sini ada ciri-ciri budaya politik parokial. Yang pertama, apatis atau menarik diri dalam menghadapi keadaan. Yang kedua, pengetahuan politik rendah. Yang terakhir, adanya ketidakpedulian dari kehidupan politik. Beberapa dari masyarakat parokial ini tidak peduli dengan politik. Baik, selanjutnya ada yang kedua, budaya politik kaula atau subjek. Nah, dalam budaya ini masyarakat hanya menerima kebijakan yang dibuat oleh pemerintah
dan mematuhi undang-undang. Masyarakat kaula ini tidak melibatkan diri dalam politik ataupun memberi suara, atau kita bisa bilang golput. Tidak memilih. Nah, kalian jangan ikut golput ya. Kita masuk ke ciri-ciri budaya politik kaula. Yang pertama itu ada sikap warga sebagai aktor politik adalah pasif. Yang kedua, sedikit warga memberi masukan kepada pemerintah. Selanjutnya, yang terakhir, budaya politik partisipan. Masyarakat ini bisa memberi opini dan aktif dalam kegiatan politik. Budaya ini juga merupakan suatu bentuk budaya yang anggota masyarakatnya sudah punya pemahaman mengenai sistem politik dan berpartisipasi aktif dalam proses politik berlangsung. Nah, ciri-cirinya itu ada masyarakat tidak begitu menerima kebijakan politik, tetapi dapat menilai dengan penuh kesadaran. Yang kedua, warga dapat menolak menurut penilaian sendiri. Yang terakhir, menjadi warga yang aktif, berperan menjadi aktivis. Nah, ada perbedaan budaya politik parokial dan budaya politik partisipan. Budaya politik parokial ini itu lebih ke masyarakatnya pasif dalam mengikuti demokrasi. Misalnya, kalau ada kegiatan yang harus turun ke lapangan tuh, masyarakat parokial ini nggak mau. Sementara kalau partisipan lebih ke masyarakat yang aktif dalam berdemokrasi, dan masyarakat partisipan ini lebih kita bisa bilang kritis ya, lebih kritis dalam kepolitikan. Selanjutnya ada contoh budaya politik. Di sini kelompok kami mengambil contoh sistem noken. Jadi sistem noken itu sistem yang digunakan dalam pemilu khusus untuk wilayah Provinsi Papua oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Noken menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Pilkada Papua, khususnya untuk masyarakat Papua yang berasal dari daerah pegunungan. Sistem noken berkaitan langsung dengan para pemimpin tradisional. Ini disebabkan karena masyarakat Papua bagian dari masyarakat tradisional yang mempercayakan keputusan ada di tetua atau pemimpin suku. Oke, di sini ada sistem noken. Sistem noken itu terbagi dalam dua bagian, yaitu ada noken gantung sama noken bigman. Kalau noken gantung itu dijelaskan seperti warga dapat melihat kesepakatan dan ketetapan suara. Sistem pemilihan noken merupakan simbol musyawarah tertinggi untuk penentuan pendapat di Papua tanpa rahasia dan lebih mementingkan musyawarah di dalam suku. Kalau sistem noken bigman itu di sini ada seluruh suara diserahkan atau diwakilkan kepada ketua adat atau kepala suku. Selanjutnya, budaya politik suatu negara dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat. Contohnya di Minangkabau, Sumatera Barat. Masyarakatnya menganut sistem kekerabatan matrilineal. Dalam sistem kekerabatan ini, pihak perempuan atau keturunan dari garis ibu memiliki kedudukan lebih tinggi daripada laki-laki. Dalam budaya politik, perempuan memiliki peran yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan. Selanjutnya ada konsep ilmu politik. Yang pertama itu ada negara. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Para sarjana yang menekankan negara sebagai inti dari politik memusatkan perhatiannya pada lembaga-lembaga kenegaraan serta bentuk formalnya. Definisi-definisi ini bersifat tradisional dan agak sempit ruang lingkupnya. Pendekatan ini dinamakan pendekatan institusional atau institutional approach.
Selanjutnya definisi negara menurut para ahli. Yang pertama menurut Roger F. Soltau dalam bukunya Introduction to Politics mengatakan bahwa ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara negara dengan warga, serta hubungan antar negara. Yang kedua menurut J. Behrens dalam ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan bermasyarakat dengan negara sebagai bagiannya. Ilmu politik mempelajari negara dan bagaimana negara tersebut melakukan tugas serta fungsinya. Seperti yang sudah disebutkan tadi, definisi negara adalah suatu wilayah yang memiliki kekuasaan. Dalam sudut pandang antropologi, kekuasaan juga dapat dilihat sebagai suatu bentuk hubungan sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam konteks politik, konsep kekuasaan dapat memengaruhi budaya politik dengan cara mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap kekuasaan dan pengambilan keputusan politik.